Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan oleh Gus Abbas Buntet bahwa pernah negara Afrika dan Mesir dijajah oleh kaum yang mengatasnamakan Zuriyah Nabi atau keturunan Rasulullah selama 200 tahun lamanya. Dan mereka memberikan doktrin atau cara-cara seperti apa yang dilakukan oleh kaum Pahlawi yang ada di Indonesia saat ini. Untuk itu kita mesti waspada dan harus bisa mensikapi, jangan percaya begitu saja apa yang dilakukan setiap doktrin-doktrin yang diberikan oleh kaum Pahlawi terhadap diri kita kaum di bumi. Mari bersama-sama kita melihat video dari Gus Abbas yang menceritakan tentang hal tersebut sebagai berikut. Orang-orang yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi dengan mengatasnamakan keturunannya Rasulullah atau mengeksploitasi keagungan sebagai zuriyahnya Rasul, itu zaman dulu sudah ada. Sudah ada. Yaitu adalah ada di antaranya kasusnya adalah kasusnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang mirip-mirip dengan Ba'alwi. Walaupun saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu adalah Ubaidillah bin Ahmabnya Ba'alwi, tidak. Tetapi kasusnya mirip, di mana Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini menguasai Mesir dengan Afrika ini dengan mendirikan satu kerajaan Banu Fatimiyah. Ya, itu 200 tahun dari abad ke-10 sampai abad ke-12. Ya. Dengan mengatasnamakan bahwa dia adalah cucunya Rasulullah, pemegang sorga, pemegang syafaat, pemegang neraka. Mendoktrin masyarakat Mesir dan Afrika 200 tahun loh. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kemudian kenapa sih kok ini diselesaikan? Karena pada waktu itu keturunan-keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini yang ada di Mesir dan Afrika ini kemudian melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan syariat dan jauh dari agama. Ya begitu, doktrin-doktrinasinya nggak ada yang masuk akal. Seolah-olah dia itu lebih berkuasa, lebih hebat daripada malaikat, lebih hebat daripada para nabi dan para rasul, lebih hebat daripada Rasulullah. Sebagian daripada orang-orang mereka muhibbinnya itu menganggap bahwasanya keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini adalah sebagai orang yang kasyaf, yang bisa melihat ars, yang lebih hebat daripada wali, bahkan untung tidak dituhankan saja. Penyelewengan atas nama keagungan zuriyah Rasul itu sudah jauh melampaui batas-batas agama. Sehingga ini akhirnya pada waktu itu akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu keturunannya tuh mengklaim dirinya kebenaran mutlak, yang lain salah. Akhirnya bukan sekedar menyesatkan orang, membunuh, terjadi pembunuhan, pemerkosaan, perebutan istri-istri orang, perampasan harta-harta orang yang tidak bersalah. Nah ini terjadi. Sehingga pada waktu itu masyarakat Mesir dan masyarakat Afrika itu memerlukan satu solusi untuk menyelesaikan, bukan menghentikan. Ini gimana masalahnya? Sebabnya sebagian daripada masyarakat masih menganggap dia itu sebagai orang yang mulia, yang agung, tidak tersentuh oleh hukum. Maka di sini kemudian masyarakat mengadu kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menghancurkan mereka. Di antaranya menghancurkan kaum Salibis yang ada di Palestina dan menghancurkan Banu Fatimiyah yang ada di Mesir dan Afrika, yaitu adalah keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau biasa disebut Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi karena mengaku Imam Mahdi. Dihancurkan semua, buku-bukunya dibakar. Kenapa? Sebab karena isinya doktrinnya nggak benar. Ini doktrinnya nggak benar. Itu sudah dihancurkan Salahuddin Al-Ayyubi dengan berdasarkan izinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Aulia.
Udah ada ketegasan, udah dihadapi dengan satu kekuatan. Tapi kan masalah yang seperti ini kan nggak berhenti. Muncul di antara klan Ba'alwi yang mirip-mirip seperti keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, yang mengaku dirinya sebagai anak cucunya Rasulullah, mengagung-agungkan di atas kewajaran. Bahkan juga cerita-cerita yang sifatnya halusinasi juga diceritakan bahwa ada seperti inilah mbahnya dia bisa bertemu dengan Allah sehari 70 kali lah. Ada yang bisa memadamkan api neraka jahanam lah. Ini mirip-mirip. Doktrinnya juga mirip-mirip. Artinya saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu datuknya Ba'alwi. Tetapi ini sifatnya mirip dan kasus seperti ini mirip. Dan ini terjadi. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Nah, setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Gus Abbas tadi, mestinya kita berpikir secara jernih dan jangan menerima doktrin yang disampaikan oleh kaum Ba'alwi yang menyesatkan pada kita semuanya. Kita harus sadar diri, apalagi kepada panjenengan yang sebagai kaum muhibbin Habib, jangan terlalu tunduk patuh apa yang disampaikan. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Gus Abbas tadi, pernah kejadian di negara Afrika dan Mesir dijajah 200 tahun menggunakan doktrin-doktrin seperti yang dilakukan kaum Ba'alwi saat ini. Jadi menurut jumlah juga memang saat ini kaum Ba'alwi ada indikasi mau menjajah negara kita, karena doktrin-doktrin yang disampaikan seperti apa yang diceritakan oleh Gus Abbas tadi. Mungkin saja mereka meniru apa yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib tadi, sehingga mereka membodohi bangsa kita, kaum pribumi, secara pelan-pelan supaya nurut, sehingga tanpa sadar mereka akan menjajah bangsa kita. Nah, kepada panjenengan para kaum muda semuanya, sadarlah, apa mau negara kita dijajah kembali? Untuk itu, sekali lagi, berpikirlah secara jernih, jangan mudah percaya kepada orang-orang yang katanya mengaku sudah Nabi atau turunan Rasul, tapi kelakuannya juga tidak sesuai apa yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi. Dan kita harus bisa merasakan apa yang disampaikan itu doktrin apa ceramah agama. Karena Simbah bisa amati yang disampaikan akhir-akhir ini setiap ceramahnya, itu kaum Ba'alwi selalu memberikan doktrin-doktrin yang sifatnya membodohi. Dan selama ini Simbah juga sudah bisa memprediksi, menilai, wah ini mungkin saja ingin membodohi bangsa kita dan ingin menjajah. Sehingga Simbah sengaja tampilkan video dari Gus Abbas tadi, supaya panjenengan bisa menilai dan mengerti juga sadar. Apalagi kepada panjenengan kaum muda pribumi, jangan gampang percaya begitu saja dan mudah dibodoh-bodohi. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.